kali ini kita akan membahas materi dan perubahannya. Nah, berbicara dengan kimia berarti kita berbicara tentang materi. Kira-kira apa ya definisi dari materi itu sendiri? Materi dapat kita definisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menepati ruang. Atau dengan kata lain, pada saat kita belajar kimia, berarti kita belajar tentang materi yang terdiri dari susunan materi itu sendiri, struktur materi, sifat dari materi, reaksi perubahan yang terjadi pada materi itu, serta energi apa yang menyertai perubahannya. Kita bahas satu persatu yuk. Kita mulai dari susunan materi. Nah, kalau ditinjau dari susunannya, materi terbagi menjadi 3. Ada unsur, ada senyawa, dan juga campuran. Lanjut lagi membahas struktur materi. Misalnya, ada unsur A memiliki muatan positif 1. Kemudian unsur ini bertemu dengan unsur B yang nilainya bermuatan negatif 1. Kebayang nggak sih jika unsur A dan B bertemu? Maka jika digabungkan akan bermuatan netral. A dan B yang saling bergandengan ini kita sebut sebagai ikatan kimia. Nah, dengan berikatan artinya yang tadi muatannya belum stabil menjadi stabil. Lanjut lagi berkaitan dengan sifat materi. Nah, kamu tahu kan air sifatnya cair. Jika temperatur kita naikkan, maka dia akan menguap atau menghasilkan gas. Tapi kalau temperatur diturunkan, dia akan berubah menjadi padat. Gas yang berubah menjadi suatu padatan kita sebut dengan mengkristal. Sebaliknya, berubah menjadi bentuk cair disebut juga dengan mengembun. Padat yang berubah menjadi gas kita sebut sebagai menyublim. Lanjut lagi reaksi materi. Reaksi yang terjadi pada materi terbagi 2, ada reaksi fisika dan reaksi kimia. Yang membedakan jika reaksi fisika bersifat sementara, sedangkan reaksi kimia sifatnya permanen. Baik reaksi fisika dan reaksi kimia yang terjadi akan ada energi yang menyertai perubahannya. Kita akan bahas reaksi materi satu persatu. Kita mulai dari reaksi fisika. Reaksi fisika sifatnya sementara. Sebagai contoh, kita ambil senyawa yang sifatnya cair. Apabila temperatur diturunkan, maka senyawa yang sifatnya cair akan berubah menjadi padatan, atau kita kenal dengan istilah membeku. Sebaliknya, apabila temperatur kita naikkan, maka senyawa yang tadinya bersifat padatan, maka akan berubah kembali menjadi senyawa yang bentuknya cair. Hal ini dikatakan sebagai reaksi fisika. Selanjutnya adalah reaksi kimia yang sifatnya permanen. Contohnya reaksi besi berkarat. Berikut adalah contoh reaksi kimianya. Besi yang sudah berkarat tidak serta-merta bisa kembali menjadi besi yang belum berkarat. Contoh yang kedua adalah fotosintesis. Karbon dioksida bertemu dengan air dengan bantuan cahaya akan membentuk gula dan oksigen. Ini adalah reaksi kimia. Demikian pembahasan kita kali ini di video ini mengenai materi dan perubahannya. Semoga kalian sudah paham mengenai materi serta perubahannya. Di video selanjutnya kita akan bahas klasifikasi zat dan pemisahannya. Terima kasih dan sampai jumpa.